Tahukah kalian bahwa dalam satu molekul air terdapat kesetimbangan konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida? Kesetimbangan ini mengakibatkan air memiliki sifat netral. Jika ditambahkan sedikit larutan asam atau basa ke dalam air, akan terjadi perubahan kesetimbangan ionnya. Perubahan kesetimbangan ion dari air sangat bergantung pada kekuatan larutan asam atau basa. Sementara itu, kekuatan larutan asam sangat bergantung pada tetapan kesetimbangan asam atau Ka. Sedangkan kekuatan larutan basa sangat bergantung pada tetapan kesetimbangan basa atau Kb. Bagaimana menentukan nilai Ka dan Kb? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Air dapat mengalami reaksi peruraian menjadi ion hidronium atau lebih sering dinyatakan sebagai ion hidrogen dan ion hidroksida. Reaksi peruraian air adalah reaksi bolak-balik atau reversible. Hal ini menunjukkan bahwa ion-ion yang terbentuk dari reaksi peruraian dapat kembali membentuk molekul air. Reaksi peruraian air yang terjadi secara reversibel menyebabkan air memiliki tetapan kesetimbangan sebagai berikut. Tetapan kesetimbangan sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi air. Karena air merupakan cairan murni, konsentrasi air dianggap konstan sehingga perkalian antara K dan H2O merupakan suatu konstanta yang dapat disebutkan sebagai Kw. Dengan demikian, rumus kesetimbangan air akan berubah menjadi seperti berikut. Kw sama dengan K dikali konsentrasi air sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidroksida. Nilai tetapan kesetimbangan air adalah 10 pangkat negatif 14 dalam suhu 25 derajat Celcius. Jika suhu berubah, nilai tetapan kesetimbangan ini juga berubah. Kita telah mengetahui nilai tetapan kesetimbangan air, tetapi kita belum mengetahui konsentrasi dari ion hidrogen dan ion hidroksida dalam air. Untuk menentukan konsentrasi ion tersebut, kita bisa mengibaratkan bahwa konsentrasi ion hidrogen sama dengan konsentrasi ion hidroksida yang dapat dituliskan secara baku sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan dalam tetapan kesetimbangan air, konsentrasi ion hidrogen dan konsentrasi ion hidroksida adalah sebagai berikut. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidroksida. Karena konsentrasi ion hidrogen sama dengan konsentrasi ion hidroksida, kita dapat menyubstitusi konsentrasi ion hidroksida menjadi konsentrasi ion hidrogen, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidroksida. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidrogen. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen kuadrat. Nilai tetapan kesetimbangan air adalah 10 pangkat negatif 14, sehingga persamaannya menjadi 10 pangkat negatif 14 sama dengan konsentrasi ion hidrogen kuadrat. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari 10 pangkat negatif 14. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan 10 pangkat negatif 7 molar. Karena konsentrasi dari ion hidrogen sama dengan konsentrasi ion hidroksida, konsentrasi ion hidroksida adalah 10 pangkat negatif 7 molar. Konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida dalam air. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas konsep asam basa Arrhenius yang menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen dalam air, sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida dalam air. Dalam molekul air terdapat ion hidrogen dan ion hidroksida. Dengan begitu, jika dalam suatu air ditambahkan asam, akan terjadi peningkatan konsentrasi ion hidrogen. Sementara itu, jika dalam suatu air ditambahkan basa, akan terjadi peningkatan konsentrasi ion hidroksida. Hal ini akan mengakibatkan perubahan kesetimbangan air. Kemampuan asam dan basa dalam mengubah tetapan kesetimbangan air sangat dipengaruhi oleh kekuatan dari asam dan basa tersebut. Kekuatan asam dan basa berdasarkan derajat ionisasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas bahwa asam dan basa dapat dikelompokkan menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Asam dan basa kuat adalah senyawa yang dapat mengalami peruraian atau ionisasi sempurna. Dengan demikian, derajat ionisasinya yang dilambangkan sebagai alfa sama dengan 1. Sementara itu, asam dan basa lemah adalah senyawa yang mengalami peruraian atau ionisasi tidak sempurna. Dengan demikian, derajat ionisasi atau alfa lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 1. Derajat ionisasi atau alfa dapat ditentukan melalui perbandingan mol zat yang terionisasi dengan mol zat mula-mula. Alfa sama dengan mol zat terionisasi dibagi mol zat mula-mula. Untuk memahami derajat ionisasi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Tentukan derajat ionisasi atau alfa dari larutan asam sianida jika mula-mula terdapat 0,5 mol asam sianida dan setelah bereaksi terdapat ion hidrogen sebesar 0,2 mol. Berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangan tersebut, dapat kita amati bahwa terdapat 0,2 mol larutan asam sianida yang mengalami reaksi ionisasi. Oleh karena itu, derajat ionisasi atau alfa adalah sebagai berikut. Alfa sama dengan mol zat terionisasi dibagi mol zat mula-mula.
sama dengan 0,2 mol dibagi 0,5 mol. Hasilnya adalah 0,4. Dengan demikian, derajat ionisasi asam sianida adalah 0,4. Karena derajat ionisasi asam sianida kurang dari 1, asam sianida tergolong asam lemah. Kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Pengaruh kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pengaruh asam kuat. Asam kuat adalah senyawa yang dapat terurai atau terionisasi sempurna dalam pelarut air sehingga derajat ionisasinya adalah 1. Jika dalam air ditambahkan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 molar, kesetimbangan air akan terganggu. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan ion hidrogen dari asam klorida ke dalam air sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri, yaitu ke arah pembentukan molekul air. Karena konsentrasi ion hidrogen dalam molekul air sangat kecil, yaitu 1/10 juta, konsentrasi ion hidrogen dari larutan asam klorida perlu diperhatikan. Dengan demikian, dalam larutan asam kuat dengan konsentrasi A, konsentrasi ion hidrogennya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan valensi asam dikali konsentrasi asam kuat. Untuk lebih memahami penentuan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan asam kuat, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Hitunglah konsentrasi ion hidrogen dalam larutan asam sulfat 0,05 molar. Untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen, kita terlebih dahulu harus menentukan jumlah ion hidrogen dalam asam sulfat melalui reaksi peruraian atau ionisasinya sebagai berikut. Berdasarkan persamaan reaksi ionisasi tersebut, jumlah ion hidrogen dalam asam sulfat adalah 2 sehingga N sama dengan 2. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan 2 dikali 0,05 molar, hasilnya adalah 0,1 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen dalam 0,05 molar larutan asam sulfat adalah 0,1 molar. Kedua, pengaruh basa kuat. Basa kuat adalah senyawa yang dapat terurai atau terionisasi sempurna dalam pelarut air, sehingga derajat ionisasinya adalah 1. Jika dalam air ditambahkan larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 molar, kesetimbangan air akan terganggu. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan ion hidroksida dari natrium hidroksida ke dalam air sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri, yaitu ke arah pembentukan molekul air. Karena konsentrasi ion hidroksida dalam molekul air sangat kecil, yaitu 1/10 juta, konsentrasi ion hidroksida dari larutan natrium hidroksida perlu diperhatikan. Dengan demikian, dalam larutan basa kuat dengan konsentrasi B, konsentrasi ion hidroksida dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan valensi basa dikali konsentrasi basa kuat. Untuk lebih memahami penentuan konsentrasi ion hidroksida dalam larutan basa kuat, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Hitunglah konsentrasi ion hidroksida yang terdapat dalam larutan natrium hidroksida 0,01 molar. Untuk menentukan konsentrasi ion hidroksida, kita terlebih dahulu harus menentukan jumlah ion hidroksida dalam natrium hidroksida melalui reaksi peruraian atau ionisasinya sebagai berikut. Berdasarkan persamaan reaksi ionisasi, jumlah ion hidroksida dalam natrium hidroksida adalah 1, sehingga M sama dengan 1. Dengan demikian, konsentrasi ion hidroksida adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan 1 dikali 0,01 molar. Hasilnya sama dengan 0,01 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidroksida dalam 0,01 molar larutan natrium hidroksida adalah 0,01 molar. Ketiga, pengaruh asam lemah. Asam lemah adalah asam yang memiliki kemampuan peruraian atau ionisasi yang lemah, sehingga derajat ionisasinya atau alfa kurang dari 1 yang dituliskan secara matematis sebagai berikut. Reaksi ionisasi dalam asam lemah adalah reaksi kesetimbangan. Contohnya untuk asam lemah Ha. Dengan demikian, tetapan ionisasi dalam asam lemah yang dilambangkan dengan Ka adalah sebagai berikut. Ka sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion amin dibagi konsentrasi asam lemah Ha. Setiap satu molekul Ha yang terionisasi akan menghasilkan sebuah ion hidrogen dan sebuah ion amin. Oleh karena itu, konsentrasi ion hidrogen yang berasal dari asam lemah Ha akan selalu sama dengan konsentrasi ion amin atau dapat dituliskan secara matematis sebagai konsentrasi ion hidrogen sama dengan konsentrasi ion amin. Dengan demikian, kita dapat menyubstitusi konsentrasi ion amin menjadi konsentrasi ion hidrogen pada persamaan rumus Ka sehingga rumus tersebut berubah menjadi seperti berikut. Ka sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidrogen dibagi konsentrasi asam lemah Ha. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen dalam asam lemah Ha dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen kuadrat sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah Ha. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam lemah Ha. Selain nilai tetapan ionisasi asam lemah, terdapat besaran lain yang dapat mengetahui kekuatan asam, yaitu derajat ionisasi atau alfa.
Besarnya derajat ionisasi dapat ditentukan berdasarkan reaksi kesetimbangan ionisasi sebagai berikut. Jika konsentrasi ion hidrogen diubah menjadi A dikali alfa dan konsentrasi asam lemah adalah A, nilai alfa atau derajat ionisasinya adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam lemah. A dikali alfa sama dengan akar Ka dikali A. A kuadrat dikali alfa kuadrat sama dengan Ka dikali A. Alfa kuadrat sama dengan Ka dikali A dibagi A kuadrat. Alfa kuadrat sama dengan Ka dibagi A. Alfa sama dengan akar Ka dibagi A. Karena A menunjukkan konsentrasi asam lemah Ha, kita dapat menyubstitusi A menjadi konsentrasi asam lemah Ha, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam lemah Ha. Persamaan derajat ionisasi dari asam lemah ini menunjukkan bahwa jika larutan makin encer, sehingga konsentrasi larutan asam lemah makin kecil, derajat ionisasinya akan makin besar, begitu juga sebaliknya. Konsentrasi ion hidrogen dalam suatu asam lemah juga dapat ditentukan berdasarkan derajat ionisasinya dengan menggunakan rumus berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan alfa dikali konsentrasi asam lemah Ha. Untuk lebih memahaminya, perhatikan dua contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Hitungkan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan asam asetat 0,1 molar jika tetapan ionisasi asam CH3COOH sama dengan 10 pangkat negatif 5 molar. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam asetat sama dengan akar 10 pangkat negatif 5 molar dikali 0,1 molar sama dengan akar 10 pangkat negatif 6 molar kuadrat. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen dalam 0,1 molar larutan asam asetat adalah 10 pangkat negatif 3 molar. Konsentrasi ion hidrogen dalam suatu asam lemah Ha adalah 10 pangkat negatif 4 molar. Jika tetapan ionisasi asam lemah Ha adalah 10 pangkat negatif 5 molar, berapa persen asam lemah Ha yang mampu mengalami ionisasi? Untuk menentukan banyaknya asam lemah Ha yang terionisasi, kita dapat menentukan derajat ionisasi atau alfa dari asam lemah Ha. Akan tetapi, sebelum menentukan besarnya derajat ionisasi atau alfa, kita perlu menentukan konsentrasi dari larutan asam lemah Ha dengan cara sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam lemah Ha. 10 pangkat negatif 4 molar sama dengan akar 10 pangkat negatif 6 dikali konsentrasi asam lemah Ha. Kita kuadratkan kedua ruas persamaan tersebut sehingga diperoleh 10 pangkat negatif 8 molar kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 6 molar dikali konsentrasi asam lemah Ha. Konsentrasi asam lemah Ha sama dengan 10 pangkat negatif 8 molar kuadrat dibagi 10 pangkat negatif 6 molar. Konsentrasi asam lemah Ha adalah 10 pangkat negatif 2 molar. Dengan demikian, konsentrasi asam lemah Ha adalah 10 pangkat negatif 2 molar. Selanjutnya, besarnya derajat ionisasi atau alfa dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam lemah Ha, sama dengan akar 10 pangkat negatif 6 molar dibagi 10 pangkat negatif 2 molar, sama dengan akar 10 pangkat negatif 4, sama dengan 10 pangkat negatif 2. Besaran derajat ionisasi yang diinginkan adalah dalam bentuk persennya, sehingga menjadi 10 pangkat negatif 2 dikali 100%, hasilnya adalah 1%. Dengan demikian, besarnya asam lemah Ha yang terionisasi adalah 1%. Keempat, pengaruh asam poliprotik. Asam poliprotik adalah asam yang dalam larutannya dapat melepaskan lebih dari satu ion hidrogen, seperti asam karbonat, asam fosfat, dan asam sulfida. Asam-asam tersebut akan terionisasi secara bertahap dalam air. Dengan demikian, terdapat lebih dari satu nilai tetapan ionisasi asam. Untuk lebih memahaminya, perhatikan reaksi ionisasi dalam asam sulfida berikut ini. Reaksi ionisasi tahap pertama. Ka1 sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion bisulfida dibagi konsentrasi asam sulfida. Reaksi ionisasi tahap kedua. Ka2 sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion sulfida dibagi konsentrasi ion bisulfida. Jika persamaan reaksi 1 dan persamaan reaksi 2 digabung, didapatkan reaksi total sebagai berikut. Dengan memperhatikan rumusan tetapan ionisasi asam dari persamaan reaksi 1 dan tetapan ionisasi asam dari persamaan reaksi 2, kita akan memperoleh nilai kesetimbangan ionisasi total dari persamaan reaksi 1 dan persamaan reaksi 2. Caranya ialah dengan melakukan operasi perkalian terhadap kedua tetapan ionisasi asam tersebut. Ka1 dikali Ka2 sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion bisulfida dibagi konsentrasi asam sulfida dikali konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion sulfida dibagi konsentrasi ion bisulfida. Ka sama dengan konsentrasi ion hidrogen kuadrat dikali konsentrasi ion sulfida dibagi konsentrasi asam sulfida. Kelima, pengaruh basa lemah.
Basa lemah adalah senyawa yang mengalami kemampuan ionisasi yang rendah sehingga nilai derajat ionisasinya atau alfa kurang dari 1 yang dituliskan secara matematis sebagai berikut. Sama halnya dengan asam lemah, reaksi ionisasi dalam basa lemah juga terjadi melalui reaksi bolak-balik atau reversible. Contohnya, reaksi peruraian basa lemah BOH sebagai berikut. Dengan demikian, tetapan ionisasi dalam basa lemah yang dilemahkan dengan Kb adalah sebagai berikut. Kb sama dengan konsentrasi ion B+ dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi basa lemah BOH. Setiap satu molekul basa lemah BOH yang terionisasi akan menghasilkan sebuah ion hidroksida dan sebuah ion B+. Oleh karena itu, konsentrasi ion hidroksida yang berasal dari basa lemah BOH akan selalu sama dengan konsentrasi ion B+, atau dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Dengan demikian, kita dapat menyubstitusi konsentrasi ion B+ menjadi konsentrasi ion hidroksida pada persamaan rumus Kb, sehingga rumus tersebut berubah menjadi seperti berikut. Kb sama dengan konsentrasi ion hidroksida dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi basa lemah BOH. Dengan demikian, konsentrasi ion hidroksida dalam basa lemah BOH dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida kuadrat sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah BOH. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa lemah BOH. Selain nilai tetapan ionisasi basa, terdapat besaran lain yang dapat mengetahui kekuatan basa, yaitu derajat ionisasi atau alfa. Besarnya derajat ionisasi dapat ditentukan berdasarkan reaksi kesetimbangan ionisasi sebagai berikut. Jika konsentrasi ion hidroksida diubah menjadi A dikali alfa, dan konsentrasi basa lemah adalah A, nilai alfa atau derajat ionisasinya adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa lemah. A dikali alfa sama dengan akar Kb dikali A. A kuadrat dikali alfa kuadrat sama dengan Kb dikali A. Alfa kuadrat sama dengan Kb dikali A dibagi A kuadrat. Alfa kuadrat sama dengan Kb dibagi A. Alfa sama dengan akar Kb dibagi A. Karena A menunjukkan konsentrasi basa lemah BOH, kita dapat menyubstitusi A menjadi konsentrasi basa lemah BOH, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Alfa sama dengan akar Kb dibagi konsentrasi basa lemah BOH. Persamaan derajat ionisasi dari basa lemah ini menunjukkan bahwa jika larutan makin encer, sehingga konsentrasi larutan basa lemah makin kecil, derajat ionisasinya akan makin besar. Begitu juga sebaliknya, konsentrasi ion hidroksida dalam suatu basa lemah BOH juga dapat ditentukan berdasarkan derajat ionisasinya dengan menggunakan rumus berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan alfa dikali konsentrasi basa lemah BOH. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Suatu produk pemutih pakaian mengandung ion hipoklorit yang bersifat basa lemah. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Tentukan konsentrasi ion hidroksida dalam 0,04 molar larutan ion hipoklorit jika diketahui nilai tetapan ionisasi basa atau Kb adalah 4 kali 10 pangkat negatif 8 molar. Untuk menentukan banyaknya ion hidroksida yang terbentuk, kita harus mengetahui banyaknya ion hipoklorit yang terionisasi dengan mencari mol zat yang terionisasi. Kita misalkan banyaknya larutan adalah 1 liter. Dengan begitu, persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Dengan demikian, diketahui bahwa banyaknya mol ion hidroksida yang terionisasi adalah 0,04 alfa mol yang jika kita ubah bentuk konsentrasinya akan menjadi 0,04 alfa mol per liter atau 0,04 alfa molar. Hal yang sama juga berlaku untuk konsentrasi asam hipoklorit yang dihasilkan dari ionisasi ion hipoklorit, yakni 0,04 alfa molar. Sementara itu, konsentrasi ion hipoklorit adalah 0,04 dikali dalam kurung 1 dikurangi alfa. Tetapi karena alfa diasumsikan sangat kecil, sehingga 1 dikurangi alfa mendekati 1. Oleh karena itu, konsentrasi ion hipoklorit dapat ditulis 0,04 molar. Selanjutnya, untuk menentukan konsentrasi ion hidroksida dalam larutan ion hipoklorit, kita dapat memanfaatkan persamaan sebagai berikut. Kb sama dengan konsentrasi asam hipoklorit dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi ion hipoklorit. 4 dikali 10 pangkat negatif 8 molar sama dengan 0,04 alfa molar dikali 0,04 alfa molar dibagi 0,04 molar. 4 dikali 10 pangkat negatif 8 molar sama dengan 0,04 alfa kuadrat molar. 4 dikali 10 pangkat negatif 8 molar dibagi 0,04 molar sama dengan alfa kuadrat. Akar dari 4 dikali 10 pangkat negatif 8 molar dibagi 0,04 molar sama dengan alfa. Akar 10 pangkat negatif 6 sama dengan alfa. 10 pangkat negatif 3 sama dengan alfa. Dengan demikian, besarnya derajat ionisasi atau alfa adalah 10 pangkat negatif 8. Karena nilai derajat ionisasinya atau alfa adalah 10 pangkat negatif 8, konsentrasi ion hidroksida dalam larutan ion hipoklorit 0,04 molar dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan alfa dikali konsentrasi ion hipoklorit.
Konsentrasi ion hidroksida sama dengan 10 pangkat negatif 3 dikali 0,04 molar. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidroksida dalam larutan ion hipoklorit 0,04 molar adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, tetapan kesetimbangan air adalah hasil kali konsentrasi ion hidrogen dengan konsentrasi ion hidroksida. Kedua, asam dan basa kuat adalah asam dan basa yang dapat terionisasi sempurna dalam larutannya. Ketiga, konsentrasi ion hidrogen dalam asam kuat dan ion hidroksida dalam basa kuat dapat ditentukan dengan rumus berikut. Keempat, asam dan basa lemah adalah asam dan basa yang terionisasi tak sempurna atau hanya terionisasi sebagian. Kelima, konsentrasi ion hidrogen dalam asam lemah dan ion hidroksida dalam basa lemah dapat ditentukan dengan menggunakan tetapan kesetimbangan ionisasinya sebagai berikut. Keenam, besarnya derajat ionisasi atau alfa dalam asam lemah dan basa lemah dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ketujuh, konsentrasi ion hidrogen dari asam lemah dan ion hidroksida dari basa lemah juga dapat dihitung berdasarkan derajat ionisasinya atau alfa dengan persamaan sebagai berikut.